Halo, selamat datang di renungan hari keempat kita, Iman di Tengah Badai. Mari kita awali dengan doa singkat. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Mohon agar Engkau menenangkan setiap badai yang bergejolak di dalam hati kami. Amin. Teman-teman, seringkali kita berpikir bahwa memiliki keselamatan berarti hidup kita akan bebas dari masalah, bebas dari badai. Tapi, kebenarannya adalah, keselamatan tidak menjanjikan hidup tanpa badai. Sebaliknya, keselamatan menjanjikan kehadiran Tuhan di tengah badai itu. Kita bisa melihat ini dalam kisah di Alkitab, tepatnya di Injil Markus pasal keempat. Para murid sedang berada di tengah danau Galilea ketika badai yang dahsyat tiba-tiba mengamuk. Ombak menyambar perahu mereka sampai hampir penuh dengan air. Di mana Yesus saat itu? Dia ada di perahu yang sama, sedang tidur di buritan. Para murid panik luar biasa. Mereka membangunkan Yesus dan berseru, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Seketika angin reda dan danau menjadi sangat teduh. Lalu, dia berpaling kepada murid-muridnya dan bertanya, ini dicatat di Markus 4 ayat 40. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Perhatikan baik-baik pertanyaan Yesus. Dia tidak menegur mereka karena membangunkannya. Dia menegur ketakutan mereka. Dia mengaitkan ketakutan itu dengan kurangnya iman. Bagi Yesus, iman bukanlah sekadar percaya bahwa Dia bisa menenangkan badai. Iman adalah ketenangan batin yang kita miliki karena kita tahu siapa yang ada bersama kita di dalam perahu. Para murid lupa bahwa Pencipta langit dan bumi, pribadi yang berkuasa atas angin dan ombak, ada bersama mereka. Bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam hidup kita? Saat badai masalah datang, mungkin itu masalah keuangan, kesehatan, keluarga, atau pekerjaan. Reaksi alami kita mungkin sama seperti para murid. Kita panik. Kita bertanya, "Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau diam saja? Engkau tidak peduli padaku." Namun, iman sejati mengubah pertanyaan kita. Daripada bertanya, "Tuhan di mana?" kita belajar untuk berkata, "Tuhan, aku tahu Engkau ada di sini bersamaku. Aku mungkin tidak mengerti kenapa badai ini terjadi, tapi aku percaya Engkau memegang kendali." Pergeseran fokus ini sangat penting. Dari fokus pada besarnya masalah, kita beralih fokus kepada besarnya Tuhan kita. Implikasinya luar biasa. Ketika kita bisa tetap tenang di tengah kekacauan, ketenangan kita menjadi kesaksian yang kuat bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka akan melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Mereka akan bertanya-tanya, bagaimana dia bisa setenang itu menghadapi masalah sebesar ini? Dan jawaban kita akan menunjuk kepada Kristus. Bayangkan ilustrasi ini, di luar rumah, hujan badai sedang mengamuk, petir menyambar-nyambar dengan suara guntur yang menggelegar. Tapi di dalam kamar, seorang bayi tertidur pulas dan nyenyak di dalam pelukan ibunya. Bayi itu tidak takut karena dia merasa aman dalam dekapan sang ibu. Dia tahu ibunya ada di sana. Itulah gambaran iman yang sejati. Kita beristirahat dengan tenang dalam pelukan Bapa Surgawi kita, tidak peduli seberapa keras badai kehidupan bergejolak di luar sana. Jadi, apa kesimpulannya? Sederhana, jangan biarkan besarnya gelombang membuatmu lupa pada siapa sang penenang badai itu. Fokuskan pandanganmu pada Yesus. Percayalah pada kehadirannya, kuasanya, dan kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Badai mungkin akan mengguncang perahumu, tetapi Kristus yang ada di dalam perahu menjamin perahumu tidak akan pernah tenggelam. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk janji penyertaan-Mu. Berkati setiap pribadi yang mendengar renungan ini. Berkati kesehatan mereka, lindungi keluarga mereka dari segala mara bahaya. Berikan kami iman yang teguh untuk selalu fokus kepadamu, bukan kepada badai di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Jika renungan ini menguatkan Anda, jangan lupa untuk klik tombol like. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.